Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sekalipun kami sering merasa lelah, kami mungkin merasa Tuhan kami sudah jauh dan terjatuh. Namun kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan dan tangan-Mu senantiasa mengangkat, menopang, dan membawa kami kembali berbalik untuk datang kepadamu, untuk kami dilayakan dan kami mendapatkan damai sejahtera di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan untuk disirami kembali dengan firman-Mu, dan biarkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga apapun yang Tuhan rindu untuk sampaikan kepada setiap kami dengan hati yang terbuka, dengan rendah hati kami belajar, kami dimuridkan, dan kami boleh dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan mengenai hal yang lebih utama. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-16 sampai 17. Lebih baik sedikit barang yang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Ayat yang ke-17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita belajar hal yang lebih utama, berarti ada yang namanya hal yang kurang penting atau tidak penting. Di sini dikatakan bahwa sekalipun sedikit yang kita miliki, namun apabila kita memiliki takut akan Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, itu jauh lebih baik daripada kita memiliki banyak, penghasilan kita bertambah, tetapi kita dengan cara merugikan atau bahkan kita menipu orang lain. Tetapi waktu engkau memiliki yang sedikit hari ini, kau ucapkan syukur di dalamnya dengan bekerja keras, dengan bersusah payah, berjuang bersama dengan Tuhan, saya percaya itu akan menjadi suatu berkat. Bukan hanya bagi hatimu dan hatiku yang merasa damai, namun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi keluarga kita, orang-orang yang menikmati dari berkat itu, mereka pun juga akan merasakan sukacita, damai, sejahtera, sekalipun lebih sedikit mungkin. Tapi saya percaya waktu engkau melakukan kebenaran, waktu engkau ucapkan syukur di dalamnya, itu akan menjadi suatu berkat yang mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan. Berbeda dengan orang yang memiliki banyak namun merugikan orang lain. Saya percaya di dalam hati terdalam akan merasa ada suatu penyesalan, merasa bersalah, bahkan merasa berdosa. Dan waktu kita hidup tetapi dengan dipenuhi rasa dengan berdosa, rasa bersalah, apakah gunanya? Tetapi hari ini bahwa damai sejahtera, hati yang merasa cukup itu jauh lebih bisa berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Hari ini yang lebih penting, sekalipun kita hidup sederhana, seadanya, it's okay. Daripada di dalam keluarga tetapi saling membenci, ada konflik mungkin dalam pertemanan, dalam bisnis, karena salah satu ingin memiliki lebih banyak, merugikan orang lain. Tetapi di sini waktu kita hidup sederhana, hidup seadanya, mungkin orang lain nilai kita pas-pasan, berkatnya tidak melimpah. Tapi percayalah bahwa berkat Tuhan tidak hanya diukur dari seberapa yang kau miliki hari ini, bukan dari seberapa mewah megahnya rumahmu, interior design yang kau miliki, bukan seberapa mewahnya kendaraanmu, lalu orang ukur engkau adalah orang yang diberkati. Tapi hari ini, waktu engkau bisa hidup penuh damai, penuh kasih dengan anggota keluarga satu sama lain, dengan orang tua, dengan anak-anak, saling mengasihi, bahkan rumah tanggamu bisa menjadi percontohan, itu jauh lebih berharga, itu jauh lebih penting. Dan inilah yang Tuhan mau untuk supaya kita kejar, bukan hal yang fana, bukan hal yang duniawi. Karena kerajaan Allah dikatakan
bukan bicara tentang makanan, minuman, pakaian, tapi soal yang mendatangkan damai sejahtera. Dan hari ini dikatakan bahwa lebih baik kita memiliki damai daripada hidup penuh dengan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Karena orang yang selalu gelisah, orang yang selalu takut adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak pernah mengucap syukur dan tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang sudah ia miliki saat ini. Tapi orang yang selalu merasa kurang, dia akan selalu merasa gelisah, dia akan selalu merasa takut, dia merasa insecure karena dia membandingkan apa yang dia miliki dengan apa yang orang lain miliki. Dia selalu melihat apa yang hari ini dia belum punya. Tapi hari ini Tuhan mengajar untuk setiap kita hal yang lebih utama. Sekalipun kita hidup seadanya, hidup sederhana, tapi penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, kita bisa menjadi teladan. Hidup kita bahkan bisa menjadi berkat sekalipun engkau dalam kekurangan. Itu adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir di dalam Matius 16 ayat yang ke-26, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di sini kita melihat bahwa hal yang lebih utama adalah kesempatan kehidupan yang masih Tuhan berikan. Sekalipun engkau memiliki banyak, sekalipun engkau diberkati luar biasa dan melimpah, tapi jika Tuhan panggil hidupmu saat ini, hidup kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki? Kita tahu bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dunia, dan kita pun juga tidak membawa apa-apa waktu kita kembali kepada Tuhan. Sehingga hari ini bahwa hal yang lebih penting, hal yang lebih utama, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kita tahu bahwa mungkin kita mampu untuk bisa keliling dunia, tapi artinya itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini kita lihat bahwa karunia menikmati itu datang daripada Tuhan. Dan itu jauh lebih penting daripada semuanya yang kita miliki. Kalau kita memiliki banyak, tapi kita tidak punya kesehatan, tapi Tuhan tidak karuniakan kita untuk bisa menikmati apa yang ada, maka kita akan bekerja dengan percuma. Kita akan bersusah payah berkeringat dengan percuma. Tapi hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan dan kita belajar bahwa hal yang lebih utama, takut akan Tuhan. Hidupmu hidup di dalam kebenaran. Maka kita lihat akan ada damai sejahtera. Tuhan akan angkat kegelisahan, Tuhan akan angkat setiap kecemasan, dan engkau akan hidup berbahagia, penuh damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa agar setiap kami memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termaksud di dalam perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu. Percayalah bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari engkau tumpangkan tanganmu di atas bagian yang sakit dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jika saudara masih memiliki permohonan, doa, membutuhkan pelayanan untuk konseling, silahkan bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.